Lagi-lagi kejutan tak pernah lepas dari sosok Jennifer Dunn. Pasca mendulang drama dengan memperlihatkan wajah sendu, pekan ini Jennifer menghadiri sidang kedua kasus narkobanya dengan aura yang berbeda. Meski masih memasang wajah serius memasuki ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi tahu di ujung sidang dengan agenda kesaksian para saksi itu bergulir, Jennifer secara mengejutkan memperlihatkan tawa santai. Ada apa dengan Jennifer? Di ruang sidang kasus narkoba yang mengandung aura serius karena mampu menentukan nasib Jennifer. Mengapa Jennifer bisa mengutas sikap santai dan tertawa seperti berikut ini? Dalam dakwaan jaksa ada sisa-sisa ini memang di dalam lebih banyak di belakang foto itu. Enggak lain. Aman. Kita pamit aja pamit. Iya, pamit. Maksud gue lihat. Kamis ya. Koningan semua. Keseluruhannya kan tujuh orang saksi. Tadi kan baru 2 saksi yang diperiksa. Ada beberapa poin yang dibantah oleh klien kami itu. Yang pertama bahwa klien kami tidak memesan sebanyak yang dituduhkan tadi jaksa. Kemudian tidak pernah menunggu sisanya itu. Jadi saksi kami sifatnya pasti. Uniknya entah kebetulan atau tidak, di hari yang sama dengan agenda sidang Jennifer Dunn, Sarita Abdul Mukti, istri sah Faisal Haris, akhirnya resmi mengumumkan telah sepakat untuk berpisah secara sah di mata hukum, alias bercerai dengan Faisal. Tak ayal, teka-teki baru pun mencuat. Mungkinkah karena Sarita dan Faisal akhirnya sepakat untuk resmi bercerai, Jennifer sempat mengutas tawa dan sikap santai saat menghadiri sidang kasus narkobanya kemarin? Entahlah, yang jelas demi bisa bercerai dengan Sarita, kabarnya Faisal Haris pun konon harus rela memenuhi syarat tertentu dari Sarita. Dedinya anak-anak ya, saya sudah sepakat sama beliau untuk mengakhiri kisah cinta kami. Kita udah sepakat, tinggal nyusun bahasa lalu kita masukkan ke pengadilan. Gitu. Dia memastikan kita fix bercerai, kemudian kamu minta apa saya turuti, artinya kita jangan bersitegang. Mengejutkan, 20 tahun menikah dan sempat berusaha mempertahankan meski diwarnai kehadiran Jennifer Dunn. Mengapa kini Sarita memilih untuk menyerah berpisah? Teka-teki pun kian menjulang ketika Sarita mengutas bahwa perceraiannya dengan Faisal nanti pun turut membahas pembagian harta gonok gini, sederet aset mewah milik Faisal Haris yang ironisnya kini sudah tak lengkap lagi. Salah satunya deretan mobil mewah Faisal yang bernilai miliaran rupiah. Kami sudah sepakat akan membagi gonok gini, tidak usah pakai perang karena memang itu harta kami hasilkan bersama dalam perkawinan, jadi mutlak harus dibagi 2. Yang pasti rumah ini nggak dibagi 2 karena ini rumah untuk saya dan anak-anak. Terus mobil juga nggak bisa dibagi 2, nanti terbelah susah, ya kan? Enggak. Jadi mobil punya saya, katanya punya saya. Terus ada mobil anak-anak kan, mobil kecil gitu untuk anak-anak. Udah itu aja. Itu yang untuk saya. Kalau yang beliau ada segala macam. Itu udah disembunyikan sama beliau. Saya nggak mau ikut-ikutan. Mau tak mau teka-teki baru pun muncul. Benarkah karena Sarita akhirnya menyerah, menggugat cerai dan rela mendapatkan harta gonok gini sesuai pemberian Faisal Haris? Jennifer jadi berubah di hari sidang kedua kasus narkobanya kemarin. Entahlah, yang pasti karena bersiap menjadi single parent, Sarita pun dikabarkan sampai harus memulangkan putrinya kembali ke Indonesia dan menghentikan kuliah di Australia dengan alasan biaya menyisakan tanya. Jika bakal mendapatkan harta gonok gini harta Faisal Haris yang konon memiliki banyak aset mewah, mengapa Sarita sampai harus mengorbankan studi anaknya di Australia dengan alasan biaya? Mungkinkah karena Faisal Haris tak lagi membiayai kuliah sang putri dan berpaling kepada Jennifer Dunn?
lewat, Bang. Kasih lewat, Bang. Terus kasih lewat, Bang. Berhenti di tengah jalan, saya pikir uang saya nggak cukup untuk membiayai sekolah anak di luar negeri karena kan mahal banget. Jadi saya meminta anak saya yang pertama untuk pulang ke Jakarta karena uang saya hanya cukup untuk kuliah di Jakarta gitu. Jadi ya anak saya memang anak-anak hebat. Anak saya siap Bunda, saya akan pulang, tentu akan ikut membantu bundanya bekerja gitu. Apapun yang sudah Haris berikan kepada perempuan itu, anggaplah itu tabungan saya di akhirat. Jadi saya tidak memikirkan yang sudah Haris keluarkan untuk perempuannya. Saya tidak mikirin itu. Yang penting dia mau merelakan saya, beliau mau menceraikan saya, kemudian membagi harta Gonogini dengan baik karena saya 20 tahun bersama dan saya nggak bekerja. Jadi saya harus memulai hidup saya lagi, saya harus memulai baru, lahir kembali, saya juga harus punya pekerjaan. Jadi saya berharap beliau menepati janjinya untuk membagi harta Gonogini pada istrinya yang pernah melahirkan anak-anaknya. Saya nggak mau menyimpan penyakit, saya nggak mau sakit tiap hari, saya nggak mau. Dan saya tidak memilih mencari surga dengan berbagi cinta. Kabar prihatin sekaligus mengejutkan. Pekan ini menyorot model Tiara Ayu Fauzia. Pasalnya, Tiara menggegerkan publik karena menabrak seorang pengemudi ojek online hingga kakinya diamputasi. Benarkah kecelakaan ini terjadi karena Tiara dibawa pengaruh alkohol atau justru narkoba? Lantas mengapa pula keluarga korban tak mau menemui keluarga Tiara? Langsung saja kita simak ulasannya usai jeda pariwara yang berikut ini.